sesungguhnya hanya mazhab Syafi'i ya, yang disebut dengan najis. Tapi kalau mazhab yang lain tidak najis, tapi cara mensucikannya sama. Namanya ta'abudi, kemarin kita bahas ya. Ta'abudi artinya udah begitu aturannya gitu. Walaupun ada yang mengatakan tidak najis, tapi cara mensucikannya untuk menjadikan suci maka dengan harus dibasuh 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau babi hanya dalam hal makannya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir dan diharamkan bagi kamu adalah maitatu bangkai, waddamu darah, walamul khinzir. Itu. Nah, untuk larangan makan babi kayak makan anjing dalam hadis-hadis itu. Gitu ya. Jadi dalam hal penajisan mughallazah hanya anjing, ya tidak ada najis pada babi misalnya. Najis pada babi nggak ada, walaupun kita lebih gigi babi itu daripada anjing. Tapi untuk hal penajisannya adalah hanya anjing, butubul kalbi, nggak butubul khinzir, jiratan anjing bukan jiratan babi. Yang kedua tentang pengelompokan ya, spesies ya. Apakah sama itu yang kategorinya sejenis anjing? Enggak. Harimau, macan, ya. Dalam hal keharamannya mungkin ada sama, kucing, ya. Mau macan, bina, terus dalam keharaman makanannya. Karena kategorinya bukan keharaman daging anjing, tapi keharaman binatang buas. Sebagai binatang buas, harimau haram dimakan daging. Jadi kategorinya bukan kategori dilarang makan anjing, bukan, tapi karena kategori umum yaitu binatang buas. Anjing hutan kategorinya anjing. Jadi kalau ada sebut anjing ya sebutkan namanya anjing, ya setelah anjing apa babi hutan itu babi tapi kan najis dimakan, tapi makan kategorinya. Tapi yang kawannya itu sering banyak di Lampung gitu ya, ini diimpor dikirim ke Jawa dicampur dengan daging sapi haram. Tapi karena keharamannya bukan karena kenajisannya, tapi karena memang daging babi sama. Nah, jadi yang kedua itu ya spesies, bukan spesies artinya apa ya, yang kategori yang tadi dibilang binatang buas itu tidak najis. Dijilat harimau bukan najis, dijilat ya. Tapi kalau makan daging harimau haram. Kategorinya bukan lagi kategori kelompok anjing, tapi kategori binatang buas. Akhirnya lagi darurat pakai aja boleh, tapi hanya sekedar bisa hidup, bukan sampai kenyang, Pak. Jadi kalau darurat itu gak hanya buat sampai kenyang, tapi untuk sekedar menyambung nyawa, ya nyambung nyawa untuk bisa. Terus kelompok hewan air atau hewan darat. Nah, laut sesungguhnya semuanya halal. Maitudu ya, al-hillu maitatu atau suci airnya dan halal airnya suci dan bangkainya halal. Jadi semua hewan laut mau apapun namanya itu termasuk yang disebut kategori anjing laut. Semua hewan laut maka dia halal ya, walaupun kategorinya dari kategori anjing laut. Jadi umumnya malam-malam seperti itu. Jadi tidak mengikuti anjing ya, tapi mengikuti hewan lautnya. Ya makanya kuda Nil kalau ada ya, benar itu, benar betul. Kuda laut, ternyata kecil kan. Kalau kuda sih makanan tidak berarti karena bukan binatang buas. Itu ya, ada lagi ya, bagi ini ya.
Ya, jadi kategori tadi yang harap harimau, harap singa, ya, itu kategori binatang buas. Kalau bulu babi Bukan babi, itu mah apa namanya, hewan yang disebut dengan bulu babi karena bulunya yang tidak apa ikan kayak kerang ya, bulunya kayak kerang, bulunya kayak bulu babi, makanya disebut dengan hewan bulu babi. itu enak lagi. Iya, yang hitam-hitam itu kan, yang jarum di panah laut, itu. yang di laut, ya cuma kalau kena Jarum laut, hukum air. Jadi semua hewan laut hukumnya hukum laut. Ya, namaan aja yang itu. Ya. Namaannya emang di di Lampung ya. laut. Kalau saya kan Jadi semua hewan laut. benda sama itu kena ya. Ya, itu halal. Kita bilang tuh kenal di Lampung. Tapi disunahkan, kalau hewan besar disunahkan. Ini hewan besar itu yang di laut ikan Saya masih sekolah itu. potong. SMA. Ya, disunahkan. Fi bayani qadar haidi wa ma yuzkaru ma'ahu, menjelaskan tentang ukuran atau lapangnya haid dan apa yang terkait dengan haid. Wa amma hukmuhu faqad taqaddama, adapun penjelasan hukumnya telah lewat. Kita bahas hukum haid tentang larangan bagi orang haid, dalam sholat, dalam tawaf, dalam baca Quran. Kadang-kadang ini larangan baca Quran. Boleh nggak orang haid baca Quran ikut tahlil? Ini ibu ya. Boleh nggak? Karena itu kan ada wakilah huwa illa ilaha illa wa rahmanur rahim. Itu Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Nah itu hati-hati karena pakaiannya dengan niat. Jadi kalau dia niat baca Quran, maka nggak boleh. Jadi ibu yang sedang haid ikut ajaran tahlilan, hati-hati pasang niatnya. Kalau niatnya zikir itu boleh. Jadi baca kursi, baca berbelas, berkolak, Fatihah. Tapi kalau niatnya zikir itu boleh. Tapi kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Kalau perempuan sedang itu harus dipasang niat karena zikir itu banyak zikir yang baca Quran sudah zikir. Jadi kalau dia tidak bisa niat dengan dia baca yang lain ketika itu aktif dalam acara tahlilan gitu ya. Jadi kalau ibu yang sedang bertahlilan, kalau dia nggak bisa pasang niatnya, mendingan dia baca yang lain. Tapi kalau dia baca tanpa niat sebagai baca Quran nggak masalah. Ya, makanya dulu ada guru kita yang jelaskan MTQ gimana kalau perempuan didaftar sebagai peserta MTQ. Kan ada jadwalnya tuh. MTQ ada jadwalnya. Yang dibacakan Al-Quran. Ya, gimana dia? Menyebutnya nggak boleh, membawanya nggak boleh, bacanya nggak boleh. Nah, kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Dia harus rubah niat. Dia harus niat zikir. Ya, niat zikir. Nah, kemudian yang bawa dan yang membukakan nggak boleh dia. Dia harus hanya membaca dengan niat zikir. Gitu. Kalau siswa boleh nambah hafalan, boleh nambah hafalan enggak ya? Itu nggak boleh. Sedangkan nggak boleh bawa Al-Quran. Enggak, maksudnya lihat Quran temannya gitu, nggak boleh juga. Lihat boleh, lihat boleh. Enggak, tambah hafalannya tuh. Hah? Lihat Quran temannya itu tambah hafalan atau murojaah hafalan gitu. Nggak boleh, murojaah nggak boleh. Kecuali tadi pasang
pasang niat untuk zikir, pasang niatnya zikir, boleh baru dia baca Quran, ya. Sedang. Kalau mau baca pakai buku, kalau hafalan nggak apa ya kali Pak ya? Ya. Kalau baca kan pakai buku. Kalau Ya, hafal, nggak boleh. oh. Selain kalau baca nggak boleh karena pakai buku. Kalau pas hafal kan nggak pakai buku, nggak boleh juga ya? Baca juga nggak boleh kalau niat baca Quran. Kan rata-rata kalau ibu-ibu kan jarang yang nyantet itu ya Pak ya? Ya Rata-rata. kalau tampil itu silakan dia baca, cuma dia harus nggak ada niat membaca Quran, cuma zikir. Karena itu jadi zikir umum, udah sekedar ikhlas, terus ayat kursi, itu udah zikir umum. Ya, kalau sama Quran ya, semuanya Quran. Ya, mendahet boleh aja, mendahet dengan obat ya, dengan pil itu boleh. Iya boleh, nggak masalah itu. Ya. Karena haid itu disebut dengan najis akbar ya. Kalau kita kan berpikir najis bisa juga najis apa namanya? Najis hadas asghar, dan hadas akbar. Jadi haid itu termasuk hadasul akbar. Itu udah lewat yang merasa gitu. Ya, saya baca. Wayang mobil ini haram bergerak masyarakat asya ada 10. Pertama sholat, bertawafu, wa masul mustafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu membawa mushaf, wa tubuh bil masjid, berdiam di dalam masjid, wa qira'atul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Saya membaca bersoum dan puasa, watolaku dan diceraikan. Jadi perempuan nggak boleh diceraikan. Jadi kalau perempuan diceraikan itu walau di masjid, lewat dalam masjid berulang-ulang. Walau istri kamu berhubungan surati warumati dan berhubungan badan. Nah, itu haram pada saat perempuan sedang termasuk dari membaca Al-Quran. Jadi kalau niatnya baca Quran nggak boleh, tapi kalau niatnya zikir boleh. Ya, gitu ya. Istri kita ikut acara tahlilan, ikut silakan. Dia baca juga, boleh silakan. Padahal ya, niatin. Kalau baca, niatin zikir, jangan niat baca Quran. Baik ya. Amal haidi paling sedikitnya masa haid zamanan waktunya yaumun wa lailatun, sehari semalam. Ini kan kita bacanya. Ayat ruhuma ukuran antara malam, siang dan malam. Ukuran siang dan malam maksudnya sepanjang siang dan malam. Muntasilan secara bersambung bahwa arba'un wa ishruna sa'atan falakiyatan, yaitu adalah 24 jam falakiyah. Falakiyah itu artinya berdasarkan peredaran bulan ya, bulan falakiyah. Artinya hitungannya kalau ya hitungannya itu peredaran bulan kan satu malam itu berapa sehari semalam berapa? Sehari semalam itu 24 jam, itu sama dengan peredaran bulan. Sekarang sekali putaran bumi, satu putaran bumi 24 jam. Waktu sa'atin, dan setiap 1 jam itu khamsa asyarata darajatan,
Asyara derajat. Setiap 1 jam ada 15 derajat. Wa kullu darajatin arba'u daqiqah. Dan setiap 1 derajat ada 4 menit. Jadi gini Pak, ini kalau kita dalam pelajaran kepala itu dalam waktu kita kan sering menyebut ya apa namanya itu jam, kemudian menit, kemudian detik. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Tapi dalam ilmu falak, dalam hitungan perbintangan kita nggak bisa langsung ke menit. Jadi ada istilahnya, ada saat, ada dakoik, ada jam, ada roja, ada saat, ada roja, ada dakoik. Jadi ada saat, ada roja, ada dakoik. Kalau derajat itu kalau dalam bahasa matematika dikasih apa? Pokoknya kita misalnya 60 derajat bujur timur, itu biasanya apa? Dikasih ya tanda 60 derajat 15 menit, 60 derajat 15 menit, atau ya biasanya itu ada bulan, ada strip di atasnya, ada lagi strip lagi ya di atasnya. Nah itu dalam pemahaman begitu. Jadi ada istilah derajat. Jadi bukan jam, menit, detik, tapi jam, derajat, detik, apa? Jam ya, jam, derajat, menit. Jadi menit itu terakhir, bukan detik. Setiap jam ada 15 derajat. Setiap derajat ada 4 menit. Jadi 4 menit setiap derajat itu 4 menit. Coba 5 kali 4 berapa? 60 sama 60 menit gitu. Jadi itu masih gitu. Jadi setiap jam 15 derajat. Kemudian setiap derajat 4 ya, jadi kalau kita setiap jam 60 menit, setiap menit 60 detik, gitu kan ya? Apa 10 detik? 60. Iya, umumnya gitu. Setiap jam 60 menit, setiap menit 60 detik. Tapi kalau dalam kepala dia itu disebut dengan setiap jam itu 15 derajat, setiap derajat 4 menit. Ada detik ibadah, detiknya cuma terakhir ya. Tapi saya lupa dalam bahasa Arab detiknya apa ya hubungannya. Wa'inna qasadam wa'alaha jami'in dari, kalau hitungan darah itu kurang dari ukuran ini, maksudnya masa keluarnya, falaisa bihaidin, maka bukanlah darah haid. Wal huwa damu basarin, tetapi merupakan darah penyakit. Jadi kalau ada perempuan haidnya sekali keluar, gak keluar lagi itu bukan haid. Jadi sekali keluar sekali dong, gak ada keluar lagi. Misalnya pagi keluar, lewat 1 hari semalam gak keluar lagi, itu bukan haid. Kecuali sebelum 24 jam keluar lagi dia. Nah itu hitungan waktunya itu haid ya. Walaupun pagi keluar, pagi menjelang subuh keluar gitu. Lepas malam jam 4 kan menjelang subuh juga keluar lagi, itu baru dikatakan haid. Ada waktu sehari semalam. Tapi kalau misalnya pagi keluar terus dia keluar lagi, itu bukan haid. Tapi namanya damu basarin, darah penyakit, ada kerusakan organ maksud tadi. Bahwa ibu sirun al-sabun minal ayyami wilayah, dan biasanya haid itu adalah 6 atau 7 hari dan malam.
ilam tasir damu, anjing melakukan walaupun darahnya tidak terus-menerus keluar. Jadi dalam keluarga itu dalam durasi waktu paling umumnya pada umumnya 6 sampai 7 hari. Walaupun sering dari sebenarnya lagi keluar, malam keluar, terus besoknya keluar lagi, besoknya lagi keluar, terus keluar. Bahaya terus keluar ya, sakit terus keluar. Itu jadi kalau udah sampai 6 sampai 7 hari itu umumnya sih. Lagi malah wajibnya pada yomi mulai nanti tetapi mencapai gabungan headnya itu seukuran sehari semalam. Itu keluar dan keluar dan keluar. Bagaimana keluar 2 hari terus 2 hari berhenti, hari 28 hari keempatnya keluar lagi, bukan? Nanti ada ukuran yang ada asal suci, paling sedikitnya suci. Kalau hanya 2 hari itu bukan suci, berarti dihitung sebagai masa Nah gini, tanggal 1 keluar, tanggal 2 keluar, tanggal 4, 5 berhenti dan keluar darah. Itu umumnya kan perempuan bingung gitu. Ini kan baru 2 hari kan. Nah kalau seperti itu biasanya dia seperti itu, hanya orang perawat itu harusnya menghafal kebiasaan headnya, karena itu menjadi penentu berapa lama dia head. Jadi kita kan nggak tahu apa ya, kapanannya juga orang dan perempuan head. Nah kita harusnya tanya berapa lama dia biasanya head. Karena kebiasaannya itulah yang sering dijadikan patokan apakah dia termasuk head atau bukan. Kalau ternyata harinya berubah, jadwalnya berubah, baik jumlah harinya ataupun selang-selingnya. Jadi kalau 2 hari head terus berhenti 2 hari, lalu kemudian keluar lagi 2 hari berikutnya, maka hari yang berhenti itu terbilang head. Jadi kalau dia 2 hari berpuasa Ramadan misalnya, 2 hari dia puasa, setelah itu 2 hari kok nggak keluar dia mandi, dia puasa. Karena 2 hari kan dia bingung kan ini kan saya sudah hari bukan pemain dan saya bilang harus apa dia berapa hari kan. Kalau udah biasanya begitu ya itu dia nggak wajib puasa. Nah kalau ternyata dia keluar lagi berikutnya sebelum berapa nih, nanti ada paling banyak 15 hari, maka itu hari yang dia lewatin itu dia puasa. Kalaupun dia puasanya nggak sah, nggak dihitung maksudnya. Dia harus memotong puasa yang di tengah-tengah antara head dan haid, karena itu semuanya dihitung haid gitu, walaupun dia puasa. Wa aktaruhu khamsata asyara